Penyebab lansia sering mengalami patah panggul, hollow femur. Halo Bapak Ibu yang saya hormati, para orang tua hebat usia 50 tahun ke atas. Hari ini kita akan membahas satu masalah kesehatan yang sangat penting dan sering terjadi pada lansia, patah panggul, atau yang biasa disebut patah leher tulang paha, kolum femur. Masalah ini bukan hanya membuat seseorang tidak bisa berjalan, tapi juga bisa mengubah seluruh kualitas hidup. Banyak lansia akhirnya tidak bisa mandiri lagi. Bahkan resiko komplikasi meningkat bila tidak ditangani dengan benar. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian besar patah panggul terjadi bukan karena jatuh dari tempat tinggi, tetapi hanya karena terpeleset ringan di kamar mandi atau langkah kecil yang salah. Di video ini, kita akan bahas satu persatu. Kenapa lansia rentan patah panggul? Penyebab paling sering? Faktor risiko yang diam-diam memperlemah tulang? Perubahan tubuh akibat penuaan? Dan tentu saja cara mencegahnya. Mari kita mulai pelan-pelan agar semua bisa dipahami. Tulang panggul dan leher tulang paha adalah bagian yang memikul berat tubuh setiap hari. Ketika kita berdiri, duduk, naik tangga, bahkan saat berjalan santai, area ini selalu menerima beban yang besar. Pada usia muda, tulang sangat padat dan kuat karena tubuh masih membangun massa tulang. Namun, memasuki usia 50 ke atas, terjadi proses alami. Massa tulang menurun. Kepadatan tulang berkurang. Ruang-ruang pada tulang membesar. Kekuatan penopang jadi melemah. Karena itu, benturan kecil yang dulu tidak masalah, sekarang bisa menjadi penyebab patah pada bagian leher tulang paha. Nah, sekarang kita bahas kenapa patah panggul kerap terjadi pada lansia. Ada 4 penyebab utama kenapa patah panggul bisa dialami oleh lansia. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, osteoporosis. Ini adalah penyebab terbesar patah panggul pada lansia. Osteoporosis bukan hanya tulang kropos, tetapi kondisi di mana tulang kehilangan kekuatan strukturalnya. Yang berbahaya adalah osteoporosis biasanya tidak bergejala sama sekali. Tiba-tiba tulang patah ketika terjatuh ringan atau bahkan tanpa jatuh sekalipun. Penyebab osteoporosis pada lansia. Penurunan hormon estrogen pada wanita pasca menopause, kurang kalsium dan vitamin D bertahun-tahun, kurang sinar matahari, kurang aktivitas menahan beban atau weight-bearing exercise, efek obat steroid jangka panjang, faktor genetik. Pada tulang panggul, osteoporosis menyebabkan tulang semakin rapuh, rongga tulang melebar, korteks tulang menipis, daya tahan terhadap benturan menurun. Karena itu, lansia bisa patah hanya karena tergelincir sedikit. 2. Sarkopenia. Kehilangan massa otot. Sarkopenia adalah kondisi di mana otot menyusut dan kehilangan kekuatan. Ini menyebabkan keluhan, jalan pelan, sulit naik tangga, mudah kehilangan keseimbangan, sering goyah saat berputar, tidak kuat menahan diri ketika mulai jatuh. Saat otot paha dan kaki melemah, tubuh tidak mampu menopang panggul dengan baik. Ketika tersandung sedikit saja, tubuh tidak sempat menahan atau mengoreksi langkah, maka jatuh pun terjadi. Dan kombinasi tulang keropos dan otot lemah adalah penyebab patah panggul terbanyak pada lansia. 3. Gangguan keseimbangan dan saraf. Lansia sering mengalami penurunan fungsi saraf, penglihatan, dan orientasi ruang. Kondisi ini membuat seseorang mudah jatuh tanpa sadar. Faktor yang memperburuk keseimbangan, kerusakan saraf kaki atau neuropati, diabetes menahun, vertigo, tekanan darah turun tiba-tiba, penglihatan buram atau katarak, penyakit Parkinson, obat penenang, atau obat tidur. Ketika keseimbangan menurun, jatuh menjadi hal yang sangat mudah terjadi, dan jatuh ringan pun cukup untuk menyebabkan kolum femur fracture. 4. Kamar mandi licin dan lantai rumah.
90% patah panggul pada lansia terjadi di rumah sendiri, terutama di kamar mandi. Mengapa? Karena lantai licin, tidak ada pegangan, cahaya redup, kaki lemas saat bangun pagi, suhu dingin membuat pembuluh darah menyempit dan tubuh mudah goyah. Jatuh di kamar mandi biasanya jatuh ke samping. Inilah posisi paling berbahaya untuk leher tulang paha. Penyebab lain yang jarang disadari, beberapa kondisi tambahan juga meningkatkan risiko patah panggul. Artritis, osteoartritis pinggul atau sendi aus, gagal ginjal yang menyebabkan gangguan mineral, kekurangan vitamin D jangka panjang, postur bungkuk akibat degenerasi tulang belakang, penggunaan sendal rumah yang licin. Meski jarang dibahas, semua faktor ini perlahan membuat panggul semakin rapuh. Gejala awal tulang melemah sebelum patah. Tanda-tanda yang harus diperhatikan, nyeri pangkal paha setelah berdiri lama. Nyeri yang menjalar ke paha. Ngilu di pinggul saat berjalan. Berjalan menyeret kaki. Langkah melemah. Mudah goyah ketika berputar arah. Jika Bapak Ibu merasakan ini, itu artinya tulang pinggul butuh perhatian serius. Apa yang terjadi saat patah panggul? Ketika kolum femur patah, biasanya terjadi nyeri hebat pada selang kanan, tidak bisa mengangkat kaki, kaki memendek dan mengarah keluar, tidak bisa berjalan. Masalahnya tidak berhenti di situ. Patah panggul menyebabkan lansia harus berbaring lama, sehingga timbul pneumonia, luka baring, pembekuan darah, otot makin lemah. Ini sebabnya patah panggul harus dihindari sebisa mungkin, bukan hanya diobati. Cara mencegah patah panggul pada lansia. 1. Latihan penguatan otot setiap hari. Squat ringan, duduk berdiri, jalan 20-30 menit, latihan keseimbangan. 2. Konsumsi makanan pembentuk tulang. Ikan, susu, kacang-kacangan, sayuran hijau. 3. Paparan sinar matahari pagi. 4. Perbaiki kondisi rumah. Pasang pegangan, karpet anti-slip, lampu terang, sandal anti-slip. 5. Cek kesehatan rutin. Kepadatan tulang, kadar vitamin D, kekuatan otot, penglihatan. Bapak Ibu, patah panggul bukanlah takdir. Dengan perhatian kecil setiap hari, kita bisa menjaga tulang tetap kuat, otot tetap aktif, dan langkah tetap stabil sampai usia 70, 80, bahkan 90 tahun. 4 hal terpenting yang harus diingat. Jangan biarkan otot melemah. Jangan biarkan rumah licin. Jangan abaikan nyeri pinggul. Jangan biarkan tulang kekurangan nutrisi. Jika video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar, usia Bapak Ibu sekarang berapa? Dari kota mana menonton video ini? Agar kami bisa membuat konten kesehatan yang lebih sesuai kebutuhan Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini ke keluarga yang membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk like serta subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Saya Dr. Hendra Handoko. Jangan lupa untuk tetap sehat, tetap kuat, dan tetap aktif.